Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dedi Jamurel. Dan aku sebut kedua 31. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Business Analytics. Nah, di sini sudah disediakan data, durasi, skor, dan di sini kita disuruh untuk mencari coefficient of slope dan intercept. Lalu setelah itu kita disuruh untuk mencari beberapa data yang masih kosong di bagian skor. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke rumus, itu di bagian duration kita tulis X, lalu di bagian skor kita tulis Y. Setelah itu kita mencari coefficient of slope. Nah, jadi ini caranya adalah sama dengan minus, lalu sini kita blok, titik koma, durasi, lalu titik koma, true, dan titik koma lagi, false. Jangan lupa tutup kurung dan enter. Ini sudah muncul coefficient of slope-nya. Lalu untuk yang intercept ini, itu mencari dengan cara ini kita buat, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih chart scatter. Setelah itu kita klik kanan ke trend line. Setelah itu kita ke display equation from chart. Dan maka di sini udah muncul rumus. Nah, tapi rumus ini di bagian belakangnya itu menandakan dari interceptnya, yaitu 67,162. Itu 62. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk yang skor itu bisa kita cari dengan sama dengan slope ini, tapi kita kunci dengan cara ini. Dan ditambah dengan intercept. Tapi di intercept ini juga kita kunci seperti ini. Lalu kita, nah, maka sudah muncul hasilnya. Lalu untuk yang ke bawahnya itu tinggal kita drag aja seperti ini. Nah, ini sudah muncul skornya. Dan di sini juga slope interceptnya sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke file yang berikutnya. Nah, jadi ini adalah file 2 tentang linear regression hypothesis. Nah, sebelum masuk ke SPSS, jadi di sini kita akan membaca data dari data yang sudah disediakan. Nah, yang pertama dilakukan adalah ini semuanya kita hilangin dulu decimal ya, biar lebih ringkas. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita ke data. Lalu setelah itu kita pergi ke data analisis. Lalu di sini kita memilih regression. Ini kita oke. Nah, setelah itu di sini untuk inputnya, untuk yang Y, ini kita input keputusan pembelian. Lalu untuk yang X range itu juga kita pilih yang X1 sampai X3 seperti ini. Nah, lalu setelah itu untuk ini kita centang bagian label, terus kita oke. Nah, ini sudah muncul yang baru. Nah, terus setelah itu di sini kita menyerap di bagian R square.
sini kita warna dulu. Nah, di sini X square-nya ada 0,57 atau berarti 27%. Itu mengartikan bahwa X1, 2, dan 3 maksudnya 57% itu dipengaruhi oleh X1, 2, dan 3, dan sisanya yaitu sebesar 43% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu setelah itu di bagian ini, bagian signifikan F ini sebesar 0,04 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, yang memiliki arti kalau variabel X itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Nah, lalu setelah itu di bagian koefisien dan juga p-value, di sini memiliki arti bahwa X1 itu koefisiennya ada 0,19 dan p-value-nya ada 0,64, yang memiliki arti kalau variabel X1 atau ikutan radio itu adalah variabel yang positif tapi tidak signifikan. Lalu untuk digital marketing atau X2 ini memiliki koefisien 26,87 dan p-value-nya 0,007, yang mengartikan bahwa ini X2 ini positif tapi dan signifikan. Lalu di X3 atau iklan koran itu koefisiennya 1,59 dan p-value-nya 0,63, yang memiliki arti kalau X3 ini positif dan tapi tidak signifikan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke SPSS untuk data yang ini. Dan data itu ada iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan juga Y-nya keputusan pembelian. Nah, jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, kita copy aja ini. Kita copy, lalu kita paste di SPSS. Nah, ini sudah muncul SPSS-nya. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini sudah muncul ya. Ini udah muncul. Lalu kita ke variabel view. Lalu setelah itu ini kita ubah namanya. Ini jadi 1, 2, lalu yang ini X3, dan yang terakhir ini kita ganti Y. Nah, setelah itu desimalnya kita masuk seperti ini. Terus labelnya itu kita sesuaikan dengan yang di Excel. Iklan radio, digital marketing, iklan radio. Terus setelah itu namanya digital marketing. Lalu yang tadi iklan koran dan juga keputusan pembelian. Keputusan pembelian. Lalu setelah itu ini untuk masalahnya itu pilih scale, tapi untuk yang Y kita biarin aja kayak gini. Lalu setelah itu kita pergi ke data view. Nah, di data view ini kita pilih analyze. Lalu setelah itu kita pilih regression, dan di regression ini kita pilih linear. Nah, di sini
ada dependent dan independent. Yang kita masukkan ke dependent adalah yang keputusan pembelian atau yang Y. Nah, lalu untuk sisanya kita masukkan ke dependent seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita klik bagian statistik. Nah, di statistik ini kita centang yang collinearity diagnosis ini. Lalu kita klik continue. Lalu setelah itu di plot ini untuk yang Y kita masukkan as receipt. Lalu untuk di X itu set red. Lalu ini jangan lupa untuk disentang. Lalu continue. Setelah itu kita pilih ke save. Lalu kita centang bagian yang residuals, yang bagian atas sendiri. Lalu setelah itu continue. Lalu setelah itu kita oke. Nah, di sini kita menunggu dulu. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jadi dari ini kita langsung ke model summary, tapi nah sini yang selanjutnya itu muncul output. Nah, di sini sudah muncul output. Di sini ada model summary dan juga angka. Nah, di sini model summary-nya R-square-nya 0,571 dan R-nya itu adalah 0,755. Nah, di 0,755 ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel dan juga keputusan pembelian. Nah, lalu untuk R-square-nya ini 0,571%, yang berarti 57% itu terdiri dari iklan koran, digital marketing dan juga iklan radio, dan sisanya adalah variabel lain. Nah, lalu setelah itu untuk ANOVA-nya ini signifikan, perbedaan signifikan ini adalah 0,046. Nah, ini tuh hampir signifikan karena signifikannya itu adalah 0,05. Nah, lalu setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada data baru, sudah muncul data baru. Lalu kita klik data barunya ini, terus kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Setelah itu legacy dialog dan kita pilih yang non-sample. Nah, seperti ini. Lalu yang ini itu kita masuk ke yang under standar, ini kita masukkan ke test variables. Lalu setelah itu kita nah, seperti ini munculnya. Nah, setelah itu untuk yang signifikan
Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke output. Nah, di sini sudah ada output dari yang under standar tadi. Nah, di sini menunjukkan kalau signifikannya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,07, yang berarti residualnya itu berdistribusi secara normal. Nah, itu tadi kira-kira hasil dari linear regression hypothesis test. Selanjutnya kita ke file yang berikutnya. File selanjutnya adalah logistic regression. Nah, di sini sudah ada data umur dan juga subscribe. Ini yang perlu kita lakukan adalah kita mengcopy seluruh datanya. Lalu kita paste di SPSS. Di sini kita paste seperti ini. Lalu setelah itu kita ke variable view. Lalu di bagian nama ini di var 01 ini kita jadi X1. Lalu yang di var 002 kita jadikan Y. Lalu setelah itu desimalnya kita jadikan semua. Lalu setelah itu untuk label ini tuh kita isi age, umur, dan juga subscribe. Lalu setelah itu di value yang bagian X1 itu nggak usah diapa-apain. Lalu yang di bagian Y itu kita ubah. Nah, di sini value-nya kita kasih 0. Lalu labelnya no subscribe. Lalu setelah itu add. Lalu sampel value 1, labelnya subscribe, add. Lalu setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita melihat measure-nya yang X1 itu kita ganti scale, lalu yang 2 itu nominal, seperti ini. Lalu masuk lagi ke data view. Mana di data view kita klik data. Lalu kita klik analyze. Lalu di sini kita pilih regression, dan di regression ini kita pilih yang dualistic. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu untuk yang subscribe kita masukkan ke dependent. Untuk yang age kita masukkan ke covariate. Lalu kita pilih option. Terus kita centang bagian Rosmer dan juga iteration seperti ini. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Output dari file logistic regression. Nah, yang selanjutnya kita membuat penjelasannya di MS Word atau di Microsoft Word. Jadi itu yang penjelasan yang pertama adalah kita yang model summary. Ini kita copy.
lalu kita masuk ke Microsoft Word. Nah, di sini kita sudah masuk ke Microsoft Word. Kita paste aja. Nah, ini kita paste seperti ini. Lalu penjelasannya adalah nilai dari per square menunjukkan angka 0,28 berarti variabel x atau h mempengaruhi variabel y atau subscribe sebesar 22,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel barang. Kemudian kita kembali lagi ke output, lalu kita melihat di bagian customer and potential test. Kita copy lalu kita masuk lagi ke Word. Ini kita paste penjelasannya. Lalu bahasa dia teman-teman yang dengan model. Lalu dari customer dan potential test didapatkan nilai signifikan sebesar 0,82 yang nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dengan yang tersebut berumur ukurnya satu semuanya ada yang menggunakan ya dengan mudah seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke
output, lalu kita melihat di bagian classification tabel. Ini terus kita paste. Nah, seperti ini. Lalu penjelasannya adalah data ini seri page didapatkan angka sebesar 78,78%. Artinya ini tempat versi dalam prediksi sebesar 78%. Setelah itu kita kembali lagi ke output, lalu kita melihat pada bagian terakhir, yaitu variabel in equation. Kita tulis lagi di Word. Nah, seperti ini. Lalu penjelasannya adalah variabel x umur memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai atau dikali sebesar 0,011, yang mana ini tersebut lebih kecil dari sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel x atau h umur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y atau subscript. Nah, seperti itu penjelasan dari hasil dari logistic regression dari outputnya tadi. Dan selanjutnya kita ke file yang berikutnya. Nah, ini adalah file selanjutnya. Di sini ada file SPSS yang bernama machine learning. Nah, di sini kita akan melihat IQ, gender, teliti, personality sampai dengan Albi Taher itu apakah berpengaruh pada performa, kayak seberapa pengaruh. Dan setelah itu kita akan juga mencari dan melihat performa dari karyawan dari nomor 101 sampai dengan 115. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ke analyze. Setelah itu kita
pilih neural networks, dan kita pilih multilayer. Lalu setelah itu di sini langsung muncul variabel. Nah, di variabel ini kita mau masukkan performa atau suku kinerja karyawan ke dependent, dan sisanya ini semua aspek penilaiannya dimasukkan ke covariate seperti ini. Nah, lalu di bagian partition itu kita sini tidak ngapa-ngapain karena ini hanya memberikan info terkait dengan data yang kita masukkan tadi. Lalu di arsitektur juga tidak ada, di training juga tidak ada. Lalu kita ke output. Di output ini kita perlu mencentang bagian independent variable important. Ini digunakan untuk mengetahui variabel yang paling penting antara banyaknya variabel tadi. Lalu selanjutnya yaitu save. Nah, di save ini kita centang bagian save predicted value or category for each dependent variable. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul output. Outputnya. Nah, ini sudah muncul output. Outputnya sudah keluar. Dan hasilnya pada bagian case processing summary ini memberitahu jumlah data yang kita gunakan tadi. Lalu selanjutnya kita ke model summary. Nah, ini kita ke model summary. Nah, di sini ada percent incorrect prediction, ada dua. Nah, ini yang satu adalah 34,3% dan yang satu ada 53,3%. Nah, ini masih menunjukkan di atas 30%, yang berarti prediksinya itu kurang tepat atau masih buruk. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada independent variable importance. Nah, semakin importance-nya ini semakin besar, maka artinya itu semakin penting. Dan batasnya itu adalah 0,2. Nah, dari sini kita bisa melihat yang di atas 0,2 itu adalah intelligent quotient atau IQ, dan ada pengalaman kerja, ini juga lebih dari 0,2. Nah, untuk sisanya itu kurang dari 0,2, yang artinya kurang penting untuk dinilai. Nah, lalu selanjutnya bisa kita lihat dari ini, dari normalized importance. Nah, di sini kita bisa melihat kalau IQ itu paling tinggi kepentingannya, lalu pengalaman kerja juga paling tinggi. Maksud saya di bawah IQ. Nah, untuk yang selebihnya ini di bawah rata-rata ya teman-teman. Jadi ini yang selebihnya dihilangkan saja. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke data yang awal, ke machine learning. Nah, kenapa kita kembali lagi ke sini? Karena kita harus menghilangkan data yang tidak penting tadi. Nah, jadi kita kembali lagi ke analyze, lalu neural networks, lalu multi-layer, lalu yang selanjutnya kita ke variabel. Nah, di variabel ini kita membuang yang tidak perlu. Jadi ada gender, ada ketelitian. Pokoknya yang di covariate ini kita jadikan cuma IQ dan pengalaman kerja. Jadi semuanya ini kita keluarkan yang kurang penting. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian di sini muncul output baru. Seperti ini muncul output baru ya teman-teman. Ini
kita lihat di case proses yang baru ini juga menggambarkan data yang kita gunakan. Lalu kita pergi ke model summary. Nah, di sini bisa dilihat persen incorrect prediction-nya ada 19,7% dan juga 25%, yang artinya ini sudah di bawah 30%, yang artinya prediksinya sudah ada di kategori bagus. Lalu yang selanjutnya ada independent variable importance ini. Nah, ini dapat dilihat bahwa IQ itu semakin penting dan pengalaman juga persentasenya lebih tinggi daripada yang tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke data view untuk menganalisis terkait dengan karyawan yang bisa direkrut mengenai performanya yang cukup tinggi. Nah, kita sudah kembali lagi ke data machine learning, lalu kita scroll ke bawah. Nah, yang paling kanan ini adalah data terbaru. Nah, di sini kita lihat pada nomor 101 sampai dengan 115. Nah, dari 101 dari nomor 101 sampai dengan 115 ini karyawan yang memiliki performa tinggi dengan angka yang tinggi, yaitu nomor 114 dan juga 115. Jadi nanti ketika sudah open recruitment, kita bisa merekrut karyawan dengan nomor 114 dan juga 115 karena memiliki performa yang lebih tinggi daripada nomor 101 sampai dengan nomor 113. Jadi itu dia analisisnya dari machine learning ini. Semoga pekerjaan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat, dan terima kasih. Bye-bye semuanya.